Sementara 7 pemilik akun media sosial ditangkap polisi karena diduga melakukan provokasi yang berujung kericuhan dalam unjuk rasa di Jakarta akhir Agustus lalu. 2 di antara tersangka merupakan pasangan suami istri. Patroli Siber Bareskrim Polri memblokir sebanyak 592 akun media sosial dan konten yang diduga menyebarkan provokasi. 7 tersangka kemudian ditangkap setelah polisi menerima 5 laporan. Di antara para tersangka, 2 diantaranya merupakan pasangan suami istri berinisial SB, 35 tahun, dan G, 20 tahun. Mereka diduga mengumpulkan orang untuk menjarah kediaman anggota DPR Ahmad Sahroni dan Polres Jakarta Utara. Merupakan keduanya adalah suami istri. Disampaikan kepada rekan-rekan media bahwa tersangka SB dan K ditangkap pada hari Senin tanggal 1 September 2025 oleh Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya. Ketujuh tersangka kini telah ditahan polisi di Rutan Bareskrim dan Polda Metro Jaya. Mereka dijerat pasal berlapis Undang-Undang ITE dan pasal 160 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara. Tim Liputan News melaporkan. Pemirsa, buntut kematian Afan Kurniawan akibat ditabrak kendaraan taktis, Komandan Batalion Resimen 4 Korps Brimob Polri, Kompol Kosmas Kajugai dipecat dari Polri. Ia dinilai melakukan pelanggaran kode etik. Propam Polri. B. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat dijatuhkan kepada Kompol Kosmas Kajugai berdasarkan keputusan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri yang digelar Rabu di gedung TNCC Mabes Polri. Kompol Kosmas diketahui duduk di kursi penumpang depan tepat di sebelah Bribka Rohmat, sopir kendaraan taktis. Ia dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri setelah kendaraan taktis Brimob yang ditumpanginya menabrak pengemudi ojol Afan Kurniawan hingga tewas. Dalam persidangan itu, Divisi Propam Polri juga menghadirkan pengawas eksternal, salah satunya Kompolnas. Wujud perbuatan terduga pelanggar di sini telah bertindak ketidakprofesionalan dalam penanganan aksi unjuk rasa pada tanggal 28 Agustus 2025 sehingga mengakibatkan adanya korban jiwa yaitu atas nama saudara Afan Kurniawan. Kompol Kosmas diketahui duduk di kursi penumpang depan tepat di sebelah Bribka Rohmat, sopir kendaraan taktis yang rencananya akan menjalani sidang hari ini. Tim Liputan News melaporkan. Usai rumahnya dijarah oleh perusuh, Menteri Keuangan Sri Mulyani curhat di media sosial. Ia merasa kehilangan karena lukisan bunga miliknya diambil oleh penjara. Sementara itu, pemirsa, anggota DPR nonaktif Uya Kuya datangi Polres Jakarta Timur. Aksi penjarahan di rumah pribadinya meninggalkan trauma bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Melalui akun media sosialnya, bendahara negara itu menggambarkan hilangnya lukisan bunga karyanya sendiri akibat dicuri penjara berjaket merah. Lukisan bunga dilukisnya sendiri 17 tahun lalu. Itu merupakan hasil dan simbol perenungannya serta kontemplasi diri. Menurutnya lukisan itu sangat pribadi, seperti rumahnya yang dijarah. Sementara itu, artis sekaligus anggota DPR nonaktif Uya Kuya ajukan restoratif justice kepada salah satu pelaku penjarahan rumahnya. Pasalnya, pelaku merupakan seorang wanita, tidak mengetahui barang rosokan yang diambilnya dari depan rumah Uya Kuya adalah hasil perusakan dan penjarahan. Uya Kuya juga mengaku belum melapor terkait insiden penjarahan rumahnya. Tim Liputan News melaporkan. Seekor kucing jantan milik anggota DPR RI nonaktif dari fraksi PAN Uya Kuya saat dalam perawatan di Puskeswan, Jakarta di Jalan Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan. Dokter telah mengecek kesehatan dengan mengambil sampel darah dan pemasangan infus ke kucing. Dari hasil pemeriksaan, kucing dalam kondisi stres, namun pihaknya telah memberikan makanan, multivitamin dan antibiotik agar kondisi kucing tidak semakin stres. Setelah dilakukan perawatan oleh pihak Puskeswan, kondisi kucing saat ini sudah membaik. Alhamdulillah kucingnya kondisi saat ini stres, namun saat ini kita sudah ambil hasil darah. Alhamdulillah hasil darahnya bagus, kondisinya hanya stres saja. Nanti akan. Pihaknya terus berkoordinasi kepada pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Timur untuk penanganan hewan-hewan di rumah Uya Kuya pasca kericuhan. Dari Jakarta, Helmi Sanyang Batia News melaporkan.
Warga panik dan berhamburan saat mengetahui 4 gudang kain, sepatu, makanan dan logistik Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kota Cimahi terbakar hebat. Api dengan cepat membesar lantaran banyaknya material yang mudah terbakar. Petugas kesulitan memadamkan api karena lokasi untuk pengambilan air cukup jauh. Sedikitnya 6 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Polisi terpaksa melakukan rekayasa lalu lintas karena jalan di lokasi kejadian dipadati warga dan kendaraan. Mungkin dari gudang kain, mungkin kain segitu banyaknya, entah berapa miliar. Mungkin dari gudang ciki juga sama, dari gudang sepatu juga sama, apalagi dari gudang tempat. Itu juga berkas-berkas dokumen. Ya. Beruntung saat kejadian kondisi gudang kosong karena karyawan sudah pulang. Sementara kerugian material ditaksir menembus miliaran rupiah. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono Wahyu Anyus melaporkan. Puluhan santri di salah satu pondok pesantren di kota Depok, Jawa Barat diduga alami keracunan makanan. Dalam kurun 3 hari, sebanyak 72 santri alami gejala demam, pusing, muntah, dan diare hingga harus mendapatkan perawatan medis. Beginilah suasana saat puluhan santri Baitul Quran Kota Depok dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Brimob diduga akibat keracunan makanan. Total 72 santri sudah mendapat penanganan terdiri dari 42 pasien rawat inap dan 30 pasien rawat jalan. Sebanyak 10 pasien rawat inap telah pulang sehingga kini 32 santri masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Brimob. Untuk pengecekan sampel muntahan pasien telah diserahkan kepada Dinas Kesehatan oleh petugas Puskesmas untuk pemeriksaan laboratorium. Kedatangan sejumlah santri dari pesantren Baitul Quran yang mengalami hampir sama gejalanya, yaitu dengan keluhan pusing, lemas, mual muntah, dan buang air besar dalam jumlah yang sangat sering. Kini pihak rumah sakit dan Dinas Kesehatan Kota Depok masih melakukan pemantauan intensif hasil pemeriksaan laboratorium. Diharapkan dapat segera mengungkap sumber penyebab keracunan massal ini. Dari Depok, Jawa Barat, Rizky, iNews melaporkan. Rekaman kamera pengawas yang berada di kawasan industri Candi Ngalian, Kota Semarang memperlihatkan saat sepasang kekasih yang merupakan orang tua bayi menuju lahan kosong. Keduanya kedapatan membawa alat gali tanah dan jasad bayi yang baru dilahirkan. Usai menguburkan bayinya, keduanya kemudian meninggalkan lokasi dengan menggunakan sepeda motor. Polisi akhirnya berhasil menangkap 2 pelaku pembuang bayi. Keduanya ditangkap di sebuah rumah kos di Ngalian, Semarang. 2 pelaku nekat mengugurkan kandungannya lantaran malu hamil di luar nikah. Sang ibu juga lantas mengugurkan bayi dengan meminum obat yang dibeli. Coba kabur tidak, karena yang saudara Rafli ini masih bekerja, kerjanya di sekitar Kanijeng. Mungkin yang pertama alasannya menggugurkan karena sakit. Infonya waktu hamil saudari muda ini Fatimah. Atas perbuatannya keduanya mendekam di sel tahanan dan dijerat pasal tentang pelindungan anak Junto pasal 346 KUHP dengan hukuman 4 tahun pidana penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan.